teman pemilih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam jumpa di episode terbaru KPU Voice, program podcastnya KPU Kota Bandar Lampung. Apa kabar teman pemilih semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tentunya kita semua di kru di studio juga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Oke, senang sekali kita dapat berjumpa lagi dalam podcast kita yang terbaru. Tentunya saya kali ini nggak sendiri ya teman pemilih, saya ditemani oleh sesosok muda yang smart, energik, dan beliau adalah seorang sosok yang berpengaruh di KPU Kota Bandar Lampung. Mari kita sambut Bapak Ferry Triatmojo. Halo Pak Ferry. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, apa kabar para pemilih dan teman-teman pemilih se-Indonesia dan khususnya teman-teman pemilih di Kota Bandar Lampung. Oke, Pak Ferry ini adalah Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Bandar Lampung. Untuk itu saya, Retna bersama Bapak Ferry Triatmojo akan mengulas dan mengupas tentang tahapan verifikasi administrasi bakal calon tingkat Kota Bandar Lampung. Halo Pak Ferry, gimana kabarnya? Ya, Alhamdulillah Mbak Nana. Pokoknya kegiatannya padat merayap. Iya benar, makasih banyak loh Pak Ferry udah meluangkan waktunya. Makasih, teman-teman keren semua ini. Yang di studio juga kayaknya keren semua. Benar nih, kita tuh janjiannya udah lama banget nih ya. Menunggu Pak Ferry tuh nggak sibuknya kapan sih gitu ya. Mohon maaf ya teman-teman semua ya. Yang di belakang nih cantik-cantik dan sabar menunggu, keren. Tentu dong ya. Oh iya, kali ini kita sedikit berbeda ya teman pemilih dengan episode sebelumnya karena kita sedang melakukan live Instagram di akun Instagramnya KPU Kota Bandar Lampung. Nah teman pemilih yang ingin bertanya langsung ditulis di kolom chat yang ada di bawah tuh Instagramnya akun KPU Kota Bandar Lampung. Nah sehingga nanti teman pemilih bisa bertanya langsung dan semua pertanyaannya insya Allah akan dijawab oleh Bapak Ferry. Nah teman pemilih, saat kita tag podcast ini, KPU Bandar Lampung sedang melaksanakan tahapan pengajuan bakal calon oleh partai politik peserta dan telah menerima 18 peserta. Dan saat ini sudah memasuki tahapan verifikasi partai politik peserta pemilu tahun 2024. Nah, boleh dong Pak Ferry ceritakan, apa dan bagaimana verifikasi administrasi bakal calon legislatif yang dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung. Silakan Pak Ferry. Ya, terima kasih Nana. Teman-teman pemilih, jadi KPU Kota tadi disampaikan oleh Nana, kita ada tahapan yang namanya pengajuan dan verifikasi administrasi bakal calon anggota DPRD Kota Bandar Lampung. Jadi kira-kira begini nih, setelah DPT disahkan, kemudian tahapannya sekarang mencari peserta. Nah, pemilu itu ada paling tidak 3 pesertanya. 1 adalah pasangan calon untuk pemilu presiden, 2 adalah perseorangan untuk pemilu DPD, Dewan Perwakilan Daerah, dan yang ketiga adalah partai politik. Partai politik ini peserta pemilu legislatif. Si partai politik ini menjadi peserta pemilu dan sudah disahkan kemarin namanya penetapan peserta pemilu, namanya pemilu legislatif, partainya sudah ada 18. Nah, saat ini dari 18 partai itu mendaftarkan namanya calon anggota dewan. Sesuai ketentuan, anggota dewan ini didaftarkan sesuai dengan tingkatan. Sesuai tingkatan itu maksud saya teman pemilih, kalau DPR RI itu didaftarkannya di KPU RI, lalu kemudian DPRD provinsi di KPU provinsi, dan untuk tingkat Kota Bandar Lampung itu adanya di KPU Kota. Prosesnya yang sudah berjalan yang sekarang sedang berjalan itu namanya tahap penyerahan daftar atau dokumen perbaikan. Kenapa sudah sampai sana? Iya, karena di tanggal 14 April yang lalu partai politik sudah menyerahkan caleg-calegnya, jumlahnya banyak. Mbak Nana, teman pemilih, jumlahnya ada sekitar hampir 600 ya, 600 sekian. Dan itu kemudian dari 660 itu kita cek satu persatu dokumennya, syarat administrasinya, dan proses itu sudah berjalan. Jadi dalam artian sudah berjalan itu sudah berproses, sudah ada hasilnya. Kemarin tanggal 23 sudah kita tetapkan hasilnya. Dari 650-an caleg di tingkat kota itu
sekitar 18% kita anggap memenuhi syarat administrasinya, lalu kemudian sisanya sekitar 82% kita nyatakan harus melalui perbaikan. Gitu Mbak Nana. Jadi KPU Kota sekarang dengan KPU se-Indonesia ada tahapan yang lebih panjang dari pemutahiran data. Kalau dulu yang panjang itu kan pemutahiran data dari mulai coklat lalu kemudian DPS, DPT. Sekarang yang lebih panjang dari itu adalah pendaftaran atau istilahnya pencalonan anggota atau bakal calon anggota DPRD Kota Bandar Lampung. Oke, nah proses itu kan sudah terlewati Pak. Nah ini mau tanya lagi ya, mengulas lagi. Kapan dan berapa lama tahapan verifikasi administrasi itu dilakukan? Ya, panjang banget. Jadi saya tampilkan tadi, kalau dulu di pemilu 2019, teman pemilih kita mengenal yang paling panjang itu tahapan pemutakhiran data. Sekarang tahapan yang paling panjang itu pencalonan 8 bulan. Sejak 14 April yang lalu, sampai dengan 14 itu paling lambat ya kemarin, karena si partai ini menyerahkan pengajuan calonnya kan 1 sampai 14 bulan April, terus kemudian terakhir nanti sampai 4 November namanya kita keluarkan produk yang kita sebut sebagai DCT, daftar calon tetap. Di Agustus nanti ada tahapan namanya pengumuman DCS, daftar calon sementara. Nah, ada berapa dapil sih Pak di Bandar Lampung ini dan berapa jumlah kursi per dapil tersebut? Ketentuannya begini, terkait dengan dapil, daerah pemilihan dan jumlah kursi itu KPU Kota Bandar Lampung ditetapkan jumlahnya ada 50 kursi. 50 kursi itu berdasarkan ketentuan pembentukan dapil, kami menyepakati ada 6 dapil, 6 daerah pemilihan. Apa yang disebut daerah pemilihan adalah tempat di mana nanti calon-calon DPRD tingkat kota berkontestasi. Jadi disebut dapil itu terdiri dari kecamatan atau gabungan kecamatan ya. Kalau saya sebutkan satu persatu, dapil 1 atau daerah pemilihan 1, ini ketentuannya adalah ibu kota kita adalah Teluk Betung Utara. Jadi semua Teluk Betung Utara, Selatan, Barat dan Timur ini masuk dapil 1 teman pemilih. Kemudian dapil yang kedua, jadi kami ini kalau membentuk dapil seperti searah jarum jam kalau di peta. Maka kami menyebutnya daerah pemilihan 2. Daerah pemilihan Bandar Lampung 2 itu terdiri dari mana saja? Tanjung Karang Pusat, Tanjung Karang Barat, dan Tanjung Karang Timur serta Enggal. Ada 4 kecamatan. Kursinya ada 8, tadi dapil 1 juga ada 8, lalu dapil yang ketiga ini terdiri dari 3 kecamatan, searah jarum jam naik ke Bandar Lampung selatan lah, bukan selatan, utara ya, bagian utara barat. Itu ada kecamatan Kemiling, ada kecamatan Rajabasa dan kecamatan Langkapura. Kursinya ada berapa? 8 juga. Dan kemudian saya teruskan di dapil Bandar Lampung 4. Bandar Lampung 4 ini kursinya juga ada 4. 4 itu kemudian kecamatannya ada 3. Kecamatan Wehalim, Labuan Ratu, dan Kedaton. Dan yang kelima ini beda dengan yang lain. Kalau yang lain 8 kursi, 5 dan 6 ini 9 kursi, Mbak Nana. Jadi kalau kenapa kok banyak gitu ya, karena memang secara kuota, secara hitung-hitungan ketentuan pembentukan dapil memang kursinya banyak. Ada kecamatan Tanjung Seneng, Sukarame, dan Sukabumi. Dan terakhir dapil ke-6, kami punya 6 dapil. Di Bandar Lampung ada 6 dapil. Dapil ke-6 ini adalah tadi ya, bagian pesisir lagi. Panjang, Kedamaian, dan Bumi Waras. 6 dapil, 50 kursi, masing-masing ada terdiri dari 8 dan 9 kursi. Oke Pak Ferry. Teman pemilih semua mudah-mudahan hafal ya, harus teman-teman. Yang nggak tahu jadi tahu, yang tahu jadi makin paham ya. Oke. Pak Ferry, apa saja yang dilakukan KPU Kota Bandar Lampung dalam proses verifikasi administrasi dan sejauh ini ada nggak sih kendala atau permasalahan pada saat pelaksanaannya? Ya, teman pemilih begini, KPU Kota ini kan penyelenggara melaksanakan tahapan mulai dari pemutakhiran data, pencalonan, sampai nanti pemungutan suara. Nah, di tahap pencalonan ini kami melaksanakan apa yang disebut sebagai verifikasi administrasi. Setelah diajukan oleh partai, kami verifikasi. Namanya verifikasi administrasi. Yang diperiksa adalah syarat administrasi dan kelengkapan berkas dokumen yang diajukan oleh
partai politik. Jadi istilahnya adalah syarat administrasi. Kenapa syarat administrasi? Karena kami tidak sampai kemudian melihat dokumen itu palsu tidaknya dan seterusnya. Jadi yang dipenuhi adalah syarat administrasinya. Apa yang diperiksa dari situ? Pertama adalah terkait dengan dokumen KTP, pasti. Syarat menjadi caleg itu usia minimalnya akan kita lihat apakah sudah usia 21 atau belum. Lihatnya adalah di KTP. Syarat menjadi caleg juga harus warga Indonesia. Maka KTP-nya harus dilihat. Lalu kemudian ijazah minimal. Jadi untuk caleg ini teman pemilih, kemudian Nana, ijazahnya cukup SMA karena minimal pendidikannya SMA. Maka harus dilampirkan ijazah atau legalisir ijazah SMA. Syarat yang lain jumlahnya ada 11-an ya, 15 sampai 19. Tapi prinsipnya ada identitas pribadi, kemudian ada dokumen pendidikan. Pendidikan ini berarti tadi syaratnya adalah SMA. Kalau ada gelar misalnya yang bersangkutan gelarnya ada S1, S2 dan seterusnya, semua dokumennya harus disertakan. Oke, lah kemudian setelah pendidikan ada namanya dokumen keterangan atau riwayat hukum yang menyatakan bahwa teman pemilih caleg ini bukan atau belum pernah terpidana, belum pernah dipidana dengan ancaman minimal 5 tahun atau lebih. Kalau kemudian caleg ini mantan terpidana, syaratnya juga ada. Tambahannya yaitu yang pasti dia harus lebih dari 5 tahun dulu jeda, setelah dia bebas berhenti 5 tahun, baru kemudian bisa nyalek. Kalau kemudian hukumannya memang tadi ancaman hukuman 5 minimal sampai lebih dari itu. Kemudian syarat yang lain adalah kita sebut sebagai dokumen kesehatan. Dokumen kesehatan itu yang dimaksud dokumen kesehatan, seorang caleg, seorang bakal calon anggota dewan itu harus menyertakan dokumen sehat jasmani, 1, sehat rohani 2, dan yang ketiga adalah bebas narkoba. Ketiga-tiganya harus dinyatakan sehat, baik rohani, jasmani maupun narkoba. Kalau kemudian tidak ada atau dinyatakan kemudian tidak mampu, tidak memiliki kemampuan untuk menjadi caleg, maka tentu berarti tidak memenuhi syarat. Gitu. BMS lah ya. Ya, kita sebut sebagai kalau tahap sekarang BMS belum memenuhi syarat, nanti di tahap selanjutnya harus memperbaiki. Oh gitu, baiklah. Kemudian Pak Ferry, terhadap hasil verifikasi nantinya apa sih yang dilakukan oleh partai politik peserta pemilu setelah ini? Partai politik punya hak untuk memperbaiki, 1. Jadi diperbaiki semua dokumen yang si caleg ini, teman pemilih kan tidak semua caleg tadi saya sebutkan nih, dari 600-an data itu hanya 125 yang memenuhi syarat, maka sekitar 500 sisanya berarti 82%-nya harus memperbaiki. Memperbaiki ya, kesempatan memperbaikinya kapan? Nanti mulai tanggal 26 hari ini ya. Baik. Hari ini. Jadi tanggal 26 sampai nanti terakhir tanggal 9 Juli. 9 Juli. Itu haknya memperbaiki untuk yang ganda, kemudian untuk yang belum memenuhi syarat, berkas-berkas ya, gitu. Berkas-berkasnya diserahkan lagi, lalu kemudian kita verifikasi. Verifikasi perbaikan namanya, Nana. Nah, tentang verifikasi administrasi perbaikan ini ada yang berbeda atau enggak dengan yang dulu? Sama. Metodenya sama. Kemudian objek pemeriksaannya sama, kemudian indikator keabsahannya juga sama. Tiga-tiganya sama, terus kemudian kalau sudah istilah di regulasi adalah mutatis mutandis, jadi apa yang diberlakukan di awal itu sama dengan nanti ketentuannya. Kalau mereka caleg-caleg ini syarat administrasinya terpenuhi, tidak ganda lagi, maka nanti akan kita keluarkan mereka itu ke dalam dokumen. Kita terbitkan mereka dalam sebuah dokumen yang disebut sebagai daftar calon sementara, gitu. Oke. Nah, balik lagi ya, aku mau ngingetin semua teman pemilih yang lagi nonton live IG-nya KPU Kota Bandar Lampung, boleh tanya ya, silahkan kirim pertanyaan sebanyak-banyaknya, biar teman pemilih jadi paham, nanti Pak Ferry akan menjawab langsung. Oke, selanjutnya Pak Ferry, dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, tentu ada Bawaslu yang harus melakukan pengawasan. Bagaimana Bawaslu mengawasi proses verifikasi administrasi kemarin, Pak? Bawaslu adalah mitra strategis KPU. Fungsinya mengawasi penyelenggaraan pemilu. Siapa yang diawasi? Tentu pertama penyelenggara,
kedua peserta partai politik juga masuk objek pengawasan Bawaslu, dan yang ketiga pemilih atau masyarakat. Nah, terkait dengan pengawasan yang dilakukan Bawaslu kepada penyelenggara di tahap pencalonan, jadi Bawaslu itu kalau di peraturan KPU disebutkan memiliki akses untuk membaca silon atau sistem informasi. Kalau baca saja berarti nanti akses membaca silon itu diberikan KPU kepada Bawaslu. Hanya baca ya. Kalau ngunduh gimana? Kalau kemudian memiliki datanya caleg gimana? Tidak bisa. Kenapa begitu? Karena teman pemilih kami memiliki dasar begini. Semua dokumen caleg dan semua dokumen penduduk itu semuanya adalah masuk kategori dokumen yang dikecualikan atau informasi yang dikecualikan. NIK, NKKAS, informasi kesehatan, terus kemudian ijazah dan seterusnya itu tidak boleh disebarluaskan atau kemudian dibagi secara publik sebelum si pemilik data itu memberikan izin. Maka kepada Bawaslu juga diberikan haknya untuk membaca saja, melihat apakah yang bersangkutan lengkap atau tidak. Nah, terkait dengan itu Mbak Nana, semua hasil verifikasi administrasi itu diserahkan kepada Bawaslu untuk dibaca dalam artian ini sudah benar memenuhi syarat atau belum. Yang kedua, Bawaslu juga melaksanakan bersama dengan kita, mendampingi kita dalam tahapan klarifikasi. Klarifikasi itu istilah saya kegiatan untuk melakukan cross check ulang terhadap dokumen-dokumen yang dianggap meragukan. Misal ada ijazah legalisirnya kok nggak jelas, itu perlu dicek ya. Kemudian ada keterangan pengadilan yang sepertinya berbeda dengan yang lain, maka itu perlu diklarifikasi. Ada ijazah paket C, ijazah dari perguruan tinggi swasta yang tidak memenuhi syarat atau dianggap kami ragu untuk menganggapnya itu sudah absah sesuai dengan administrasi juga diklarifikasi. Dan misalnya juga ada, biasanya kan ada caleg yang sebenarnya pekerjaannya berbeda dengan yang dicantumkan. Yang dicantumkan pekerjaannya wira swasta, tapi sebenarnya yang bersangkutan adalah ASN atau pekerjaan-pekerjaan lain yang mengharuskan yang bersangkutan mundur. Maka itu juga diklarifikasi. Dan intinya apa yang dilakukan Bawaslu selama pengawasan, pertama kita berikan akses silon untuk mengakses data-data pencalonan, lalu kemudian yang kedua mendampingi kita di tahap klarifikasi, Nana. Jadi di klarifikasi itu kemarin Bawaslu juga ikut bersama kita ke beberapa kota, ke beberapa instansi yang mengeluarkan dokumen-dokumen pencalonan itu. Oke, jelas banget ya teman pemilih. Secara Pak Ferry menjelaskannya secara tegas banget. Mudah-mudahan teman pemilih semuanya jadi paham ya. Yang nggak tahu jadi tahu, yang belum tahu jadi makin paham. Oke, nah udah ada pertanyaan nih di IG-nya nih. Mau langsung dijawab Pak Ferry? Ya, boleh. Oke, ini aku mau bacain pertanyaan dari Extreme Second ID. Apa sih perbedaan dua hak pilih dalam pemilu, hak pilih aktif dan pasif? Oke. Silakan. Ini saya manggilnya Mas atau Mbak ini yang nanya ini. Kakak Pokoknya aja ya. Kakak deh ya. Kakak ekstrim. Jadi kalau disebut hak pilih pasif, ini adalah hak pilih yang bersangkutan untuk istilah saya berpartisipasi untuk memilih ya, untuk memilih. Bukan berarti pasif juga nggak bisa memilih. Jadi syarat minimal menjadi pemilih itu kan masyarakat itu bisa berperan menjadi pemilih minimal. Memilih dengan syarat usia minimalnya 17 tahun atau sudah menikah dan dia warga negara Indonesia. Kemudian aktifnya adalah tidak hanya sekedar menjadi pemilih, Nana. Jadi masyarakat ini sebenarnya juga selain menjadi pemilih juga menjadi yang dipilih. Oke, yang dipilih dalam konteks ini bisa menjadi kontestan, ya. Bisa menjadi kontestan dimanapun itu, mau nyalek di DPR, di kota, provinsi, maupun DPD RI, atau malah calon presiden dan wakil presiden bisa, atau menjadi penyelenggara, jadi menyampaikan atau menggunakan hak politiknya secara aktif. Di negara-negara demokrasi ini sangat dilindungi, jadi hak untuk berserikat, berkumpul, dan berpendapat itu bagian dari hak yang sangat dilindungi ya. Dalam artian begini, masyarakat
menyampaikan opini publik, kemudian pendapatnya, kritisnya di ruang publik itu diakui sebagai bagian dari tadi hak aktif untuk berserikat, bagian dari itulah ya, berserikat dan berkumpul itu. Begitu. Oke. Untuk kakak ekstrim second ID, mudah-mudahan cukup jelas ya jawaban dari Pak Ferry. Nah, selanjutnya ada lagi pertanyaan dari Andina Rahmaz. Oke, terkait dengan pencalonan ini, partisipasi apa yang bisa dilakukan oleh kita sebagai orang yang belum pernah memilih? Oke, teman-teman pemilih gini, saya punya gambaran gini deh untuk memantik teman-teman ya, terutama teman-teman milenial. Jadi pemilih atau pemilu 2024 nanti, jumlah pemilih angkatan muda atau kelompok muda ini dominan, hampir di atas 60%. Saya kira apa yang bisa dilakukan untuk yang belum pernah milih ya tentu saja milih. Terus kemudian apa yang dipilih, ini kan jadi masalah juga kan. Mau milih apa? Tentu banyak informasi, banyak kanal informasi, banyak media informasi yang bisa teman-teman gunakan, termasuk yang di studio ini ya. Jadi konteksnya informasi itu banyak, termasuk DCS, DCT, daftar calon, nanti caleg-caleg itu kita publikasi, dan teman-teman bisa membedah, men-tracking, melihat, ya kan, kemudian mencari-cari, ya, mumpung bisa mencari, dicari-cari, lalu kemudian memilih. Kalau kemudian itu nggak ketemu juga, cari di media lain. Banyak sekali sekarang ini dengan keterbukaan informasi, itu bisa sekali media itu. Nah, selain itu, teman pemilih, saya kira selain untuk milih, teman-teman juga bisa berpartisipasi dalam hal menjadi penyelenggara gitu. Jadi menjadi penyelenggara itu kan usianya kan mulai 17 tahun. Usia 17 tahun itu berarti saya kira ini usia-usia yang sangat menyimpan banyak energi lah ya. Waktunya banyak luang, lalu kemudian secara tenaga juga masih banyak, secara pikiran juga masih segar, dan itu bagi kami, tentu maksud saya adalah penyelenggara, itu ya dukungan yang lebih bagus gitu dari sekedar memilih. Jadi kalau ditanya lagi apa nih yang bisa dilakukan oleh teman-teman yang pemilih pemula ini, saya kira yang pertama pastikan dulu masuk dalam daftar pemilih atau belum. Kalau belum, segera lapor supaya nanti bisa didata. Kalau sudah ditentukan DPT-nya, tentu nanti didaftar sebagai pemilih khusus. Tetap bisa menggunakan hak pilih. Yang kedua, saya mengajak teman-teman pemilih untuk juga bisa bergabung dengan kita, menjadi penyelenggara di tingkat KPPS. Kita tahu kan, Nana ya, di pemilu 2019 yang lalu, banyak kan musibah yang menimpa orang tua kita, penyelenggara-penyelenggara senior. Maka ini menurut saya harus digantikan dengan yang muda-muda, yang belum sakit-sakitan, belum banyak pakai teman-teman nih pakai minyak angin ya, masih baunya ya masih bau parfum, belum bau yang lain kan masih gitu. Seger. Nah, nih ada lagi nih Pak dari Sinurat Jordan. Selamat siang Pak, mau nanya pemilu itu kapan sih? Pemilu kapan? Iya. Teman pemilunya kapan? Kita itu mengenal yang selama ini kita dengar pokoknya tahun politik ya kan, tahun politik. Kapan sebenarnya tahun politiknya? 2024 nanti kita akan ada dua pemilihan. Pertama pemilihan presiden, DPR RI maksud saya DPD itu di tanggal 14 Februari. 14 Februari 2024 kita nanti akan menyelenggarakan atau dilaksanakan pemungutan suara untuk pemilu 5 jenis pemilu yang saya sampaikan. Lalu di akhir tahun di bulan November perkiraannya kalau di undang-undang disebutkan sebenarnya 24 November itu nanti ada pilkada pemilihan kepala daerah. Jadi kalau ditanya kapan pemilunya, tanggalnya adalah 14 Februari 2024. Mudah-mudahan jelas ya Kakak Sinurat. Oke, ini lagi dari Kak Tia. Selamat siang Bapak Ibu, izin bertanya untuk proses pencalonan itu berbayar atau tidak sih? Nah, silakan Pak Ferry. Nah ini teman pemilih ini, kalau ada yang bilang mahar politik ya, ada kemudian bilang ada apa istilahnya pungli dan seterusnya. Semua proses pencalonan itu harusnya
tidak ada biaya, kecuali biaya-biaya yang memang dikeluarkan untuk ini Nana, untuk buat syarat kesehatan ya kan, wajib lah itu ya mengeluarkan untuk biaya cek kesehatan jasmani di rumah sakit, narkoba dan ketentuan-ketentuan yang memang sesuai dengan seharusnya. Jadi selain biaya-biaya itu, biaya materai tentu juga harus, saya kira begitu. Terus kemudian tadi biaya kesehatan, dan selain itu saya kira tidak ada. Dan memang untuk di tingkat di lembaga kami menerima pengajuan bakal calon itu tidak dibungut biaya, termasuk saya harus menjelaskan teman pemilih, termasuk untuk membuat surat keterangan atau tanda bukti terdaftar sebagai pemilih. Ini gratis ya, di KPU kabupaten kota masing-masing ya. Nah, terus satu lagi nih, Pak, tempat saya nggak ada. Maksudnya gimana nih? Tempat saya nggak ada, atau mungkin belum. Apa itu? Tempat saya tidak. Teman-teman di studio apa itu? Pertanyaannya coba gimana? Teman-teman bantu. Tempat saya nggak ada. Mungkin nggak paham verifikasi prosesnya yang kita lakukan ya Pak ya? Memang begini sih. Jadi verifikasi administrasi itu berbeda dengan istilahnya dulu yang lebih masif itu pendaftaran pemilih. Kalau pendaftaran pemilih kan jumlah yang didaftarkan banyak ya. Kalau di kota ini jumlah pemilihnya kan tuh ada 790, kemudian 125.000 orang kan gitu. 790.000 itu banyak. Lah, kalau verifikasi administrasi untuk caleg ini kan karena memang jumlahnya hanya ratusan orang itu, dan tidak ada yang kami sebut sebagai tanggapan masyarakat. Baru nanti ada tanggapan masyarakat teman pemilih setelah menjadi produk yang namanya daftar calon sementara dan daftar calon tetap. Disitulah nanti teman-teman bisa melihat di website, di media cetak, elektronik, dan media massa yang lain untuk melihat calon-calonnya. Silakan, nanti ada tanggapan masyarakat. Saya kira kami juga butuh itu, dukungan dari teman-teman, pengawasan, informasi berupa tanggapan masyarakat. Nanti secara resmi disampaikan ke KPU. Tentu dengan ini ya, ada dokumen kependudukan yang sah ya, disertakan ada fotokopi KTP dan tanggapan yang jelas. Misal caleg A diindikasikan misalnya apa, caleg B misalnya ketemu apa, yang itu sebenarnya belum sampai informasi itu ke KPU, dan nanti pasti akan kita tindak lanjuti. Oke, ini kayaknya udah nggak ada lagi ya, dan udah bilang makasih nih Kak Sinurat Jordannya. Makasih ya teman-teman semuanya, teman pemilih yang udah berpartisipasi, memberikan pertanyaan di Instagram. Dan selanjutnya Pak Peri, silahkan untuk memberikan closing statement atau saran-saran untuk pemilih yang menonton podcast ini. Oke. Silakan Pak Peri. Ya, Nana, teman pemilih, atas nama KPU saya ingin mengajak semua dari kita, baik itu teman pemilih yang masih masuk golongan milenial maupun yang sudah senior, pemilu ini adalah hajat masyarakat semua kita. Menentukan sekali proses, warna, corak, dan kepentingan nasib kita 5 tahun ke depan. Jadi kalau pemilu ini memilih, kalau di tingkat kota kan memilih separuh jiwa dari pemerintah di kota. Apa itu DPRD kota? Maka saya kira semua kita harus terlibat. Saya mengajak teman-teman bisa terlibat, pasti minimal menjadi pemilih, gunakan hak pilih nanti di 14 Februari. Terus kemudian nanti di bulan Januari ya, teman pemilih kami akan merekrut namanya KPPS. KPPS ini jumlahnya ribuan, dan kita membuka ruang yang lebar untuk teman pemilih menjadi penyelenggara kami di tingkat KPPS. Saya kira itu. Saya ajakannya, ayo jangan lupa gunakan hak pilih, dan kemudian jadi penyelenggara kalau memungkinkan, minimal usianya 17 tahun dan minimal pendidikannya SMA. Saya kira ini banyaklah yang harusnya bisa bergabung dengan kami. Teman-teman gitu semuanya. Terima kasih Pak Peri atas waktu dan kesediaannya untuk menjadi narasumber kita pada kesempatan kali ini. Nah, teman pemilih, demikian tadi telah kita dengarkan bersama banyak informasi yang dapat kita gali dari narasumber kita mengenai daftar calon sementara pemilu 2024. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga memberikan informasi untuk teman-teman semuanya. Dan mari teman pemilih semua, jangan lupa bersama-sama kita sukseskan pemilu 2024 nanti. Jangan lupa datang ke TPS,
pada tanggal 14 Februari 2024. Gunakan hak pilihmu, jadilah pemilih yang cerdas dan smart untuk Indonesia. Kemudian sampai jumpa. Dadah.